Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Hidup di zaman now sangat berat. Bahkan sangat-sangat semakin susah. Masa depan gelap. Kita perlu kekuatan super. Kita perlu kekuatan dahsyat, supernatural untuk bisa bertahan, berhasil, dan bahagia. Berdasarkan kenyataan ini, maka banyak orang yang mencari di mana kekuatan super itu. Ada dua pemikiran yang berkembang. Pertama, spiritisme. Banyak yang berpikir bahwa kuasa super dapat ditemukan pada roh-roh orang mati. Arwah-arwah diyakini dapat memberikan rejeki, arahan-arahan hidup, bahkan kuasa yang berhasil. Sebagian orang mencari kekuatan gaib dari dukun, penenung, peramal, ahli nujum, dan lain-lain. Sebagian orang bahkan mendapatkan kekuatan gaib dengan memiliki benda-benda tertentu yang telah diisi dengan roh-roh arwah orang mati. Misalkan, boneka arwah atau spirit doll, atau juga batu jimat, dan lain-lain. Benda-benda ini dianggap telah diisi dengan kekuatan gaib dan memiliki kekuatan magis yang akan melindungi, bahkan merubah nasib seseorang menjadi hebat. Yang memprihatinkan adalah bahwa banyak juga orang Kristen yang mengira bahwa roh orang mati adalah masih hidup. Dan mereka dapat datang dari surga, memberikan arahan serta membawa berkat yang berlimpah. Sebagian orang Kristen juga memegang benda-benda tertentu yang dianggap sudah diisi dengan kekuatan magis untuk membawa nasib baik bagi mereka. Saudara, perhatikan. Tuhan tidak pernah bekerja melalui roh orang mati. Orang mati tidak tahu apa-apa. Mereka tetap di liang kubur atau dimanapun tempat mereka mati sampai nanti tiba saatnya Tuhan akan membangkitkan mereka. Tetapi bagaimana dengan orang-orang mati yang telah datang nyata menemui manusia yang hidup? 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-14 katakan, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran atau malaikat-malaikat kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jelas saudara, setan terus dengan metode penyamaran. Dia senang berpura-pura sebagai orang-orang yang telah mati yang datang kepada manusia. Datang dengan kekuatan gaib, tetapi jauhilah mereka, saudaraku. Selain spiritisme, ada hal kedua yang harus kita waspadai, yaitu mistisisme. Banyak orang berpikir bahwa untuk hidup di dunia yang penuh kesulitan ini, maka kita harus menjadi sakti. Kita harus sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa, supernatural. Dan itu dianggap dapat terjadi kalau seseorang menyatu dengan roh supernatural atau roh yang ilahi. Oleh ritual-ritual tertentu diyakini bahwa roh dahsyat akan merasuki manusia dan menjadikan dia hebat berlipat ganda, sakti. Itulah sebabnya kita terkadang melihat orang yang sangat kuat, tidak tembus pisau, tidak tembus peluru, bisa terbang, sangat sakti. Tapi saudara, jelas ini adalah salah satu cara setan untuk menipu manusia. Yang memprihatinkan adalah bahwa ada banyak orang Kristen yang berpikir bahwa kalau sudah dikuasai Roh Kudus, maka mereka dapat melakukan berbagai mujizat, bahkan dapat melakukan hal-hal yang Alkitab tidak katakan. Ini berbahaya. Bahayanya adalah banyak ajaran Alkitab yang ditentang oleh orang yang mengaku mengalami kepenuhan Roh Kudus. Atas nama Roh Kudus, kebenaran Tuhan dirubah, diinjak-injak, bahkan dihina. Sungguh mengerikan. Perhatikan amaran Tuhan.
1 Yohanes 4 ayat yang pertama katakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia." Saudara, di zaman now yang penuh kesusahan ini, hiduplah dekat dengan Tuhan. Selidiki Alkitab dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan saja. Karena kalau kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka kuasa Allah akan menyertai kita dan memampukan kita bukan hanya untuk bertahan hidup, bukan hanya untuk berhasil, bukan hanya untuk bahagia, tetapi untuk hidup sebagai sahabat Tuhan selama-lamanya. Itu